Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maria Jihadi Channel. Kita hari ini akan membahas kelanjutan dari sistem gerak, yaitu sendi. Sebenarnya apa itu sendi? Sendi adalah penghubung dari tulang. Seperti yang kita tahu, tulang itu sebagai penopang tubuh kita. Sendi adalah yang menghubungkan tulang dan otot adalah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut sehingga kita dapat melakukan suatu gerakan. Berdasarkan kemampuan geraknya, ternyata sendi terbagi menjadi 3, yaitu sinartrosis atau yang disebut sendi mati. Sendi ini terbagi menjadi sinartrosis sinfibrosis, yaitu sendi yang tersusun atas jaringan ikat fibrosa, yaitu contohnya penghubung pada tulang tengkorak. Kemudian sinartrosis sinkondrosis tersusun atas jaringan ikat tulang rawan hialin, contohnya adalah penghubung pada tulang dada. Yang kedua, ada sendi amfiartrosis atau sendi yang dapat digerakkan tetapi terbatas. Oleh sebabnya disebut juga sebagai sendi kaku. Contohnya adalah hubungan antara tulang rusuk dan ruas tulang belakang. Yang ketiga adalah sendi diartrosis. Sendi ini disebut sendi gerak karena sendi ini dapat digerakkan dengan bebas. Nah, berdasarkan arah geraknya ternyata dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama sendi luncur dengan arah geraknya itu meluncur, melengkung ke depan, ke belakang, atau memutar. Contohnya, skapula dengan klavikula atau karpal dengan metakarpal. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah pada saat kita mengepalkan tangan. Yang kedua, sendi putar. Seperti namanya, berputar. Jadi arahnya yaitu mengitari tulang yang lainnya. Contohnya adalah tulang hasta dan tulang pengumpil, serta sendi pada antara tulang atlas dan tulang aksis. Adapun contoh dalam aktivitas sehari-hari adalah saat kita sedang memutarkan kepala saat olahraga. Kemudian yang ketiga adalah sendi peluru. Arahnya yaitu ke segala arah. Contohnya sendi antara tulang gelang bahu dan juga tulang lengan atas, atau tulang panggul dengan tulang paha. Adapun contoh dalam aktivitas sehari-harinya yaitu ketika kita berjalan, berlari, bersepeda, berenang, dan lain sebagainya. Kemudian sendi pelana. Sendi ini gerakannya ke dua arah. Contohnya sendi pada pangkal ibu jari. Adapun contoh aktivitas sehari-harinya adalah ketika menggenggam sesuatu. Yang kelima, sendi engsel. Sendi ini arah geraknya hanya satu arah, seperti gagang pintu. Contohnya, sendi pada siku dan juga lutut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan sendi ini ketika sedang mengangkat beban, menendang bola, berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Sendi kondiloid. Sendi kondiloid atau sendi gulung adalah sendi yang arah gerakannya ke samping, maju, ataupun mundur, tapi tidak dapat memutar. Contohnya sendi pada telapak tangan. Adapun contoh dalam aktivitas sehari-hari adalah saat mengetuk pintu. Nah, sendi juga sama seperti tulang, punya gangguan fungsi seiring berjalannya usia. Yang pertama, osteoartritis. Penyakit yang paling umum dijumpai pada masyarakat, terutama wanita yang sudah renta. Penyakit ini terjadi akibat tulang rawan yang melapisi ujung tulang persendian mengalami keausan. Akibatnya sendi akan terasa kaku dan nyeri. Kemudian yang kedua, artritis reumatoid atau disebut radang sendi. Penyakit yang banyak diderita oleh wanita pada masa reproduksi. Penyakit ini juga tergolong autoimun dan diduga dapat terjadi akibat faktor genetik. Selain itu, faktor lingkungan dan paparan bahan kimia juga dapat memicu kondisi ini loh. Yang terakhir adalah gout arthritis atau dikenal sebagai penyakit asam urat.
karena disebabkan oleh penumpukan kristal urat yang berlebihan. Umumnya dijumpai pada jempol kaki pada saat pagi hari. Nah, agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, maka terapkanlah pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, berolahraga, istirahat cukup, dan kurangi konsumsi makanan yang mengandung purin tinggi. Contohnya adalah jeroan dan juga kol. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.